Selamat malam Gusti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, Gusti, selama ini banyak orang yang tidak tahu tentang maklumat yang waktu itu dimaklumatkan oleh Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Lah kebetulan Gusti Puger ini salah satu putra dalem dari Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Lah itu ceritanya gimana Gusti? ya, sebelum cerita nih saya pakai belangkon nih karena banyak pemirsa yang menegur saya nggak pakai belangkon gitu. Maksud saya tidak ada kencan ya spontanitas gitu, jadi ya ini tak pakai di job saya, tak iseni itu tak pakai. Jadi ceritanya begini. Pada waktu itu saya juga dengar cerita-cerita dari kerabat, dari Tono ya, dari orang-orang dalam keraton itu memang dulu ada itu, dan juga sempat saya membaca itu tentang adanya itu daerah Suapraja itu loh, yang Waryaningrat itu kan. Nah, dari situlah mencuat masalah daerah itu, keistimewaan itulah munculnya itu dengan munculnya instruksi Presiden Soekarno, yaitu dengan piagam kedudukan. Jadi Bung Karno pada waktu itu presiden kita pertama itu membuat piagam kedudukan di tahun 1945 itu. Itu bunyinya begini. Judulnya Piagam Kedudukan Republik Indonesia. Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono Senopati Ngaloko Abdurrahman Sayyidin Panatagomo ingkang kaping 12 ing Surakarta Hadiningrat pada kedudukannya. Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Susuhunan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah Surakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Jakarta, 19 Agustus 1945, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Itu piagam kedudukannya. Nah, terus akhirnya dibalas oleh PB12 kan. Ketika sudah disebutkan penetapan pada kedudukannya itu, maka PB12 mengeluarkan maklumat. Iya. Nah, judulnya maklumat Sunan Pakubono 12. Ini bunyinya begini. Maklumat Sri Paduka ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan kepada seluruh penduduk negeri Surakarta Hadiningrat. 1. Kami Pakubono 12 Susuhunan Negeri Surakarta Hadiningrat menyatakan negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan pusat negara Republik Indonesia. Itu 1. 2. Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah negeri Surakarta Hadiningrat terletak di tangan Susuhunan Surakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, itu pada waktu itu ya, maka kekuasaan
kekuasaan yang sampai kini tidak di tangan kami dengan sendirinya kembali ke tangan kami. 2. 3. Kami menyatakan bahwa berhubungan antara negeri Surakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. 4. Kami memerintahkan dan percaya kepada seluruh penduduk negeri Surakarta Hadiningrat, mereka akan bersikap sesuai dengan sabda kami tersebut di atas. Surakarta Hadiningrat 1 September 1945 dalam hitungannya 24 Poso tahun EHE 1879 Pakubuwono 12. Itulah maklumat beliau pada waktu itu di Tanggalan Jawa, jatuh pada bulan Poso tanggal 24 tahunnya EHE 1878. Berarti sekarang udah berapa tahun Gus? Ya kalau dari 1945 ke 2000-an dikurangi aja udah. Itu datang itu Sekitar 76 tahun ya? Sekitar itu. Nah ini jadi tepatnya hitungannya Jawa itu di 24 Poso. Kalau Poso itu hitungannya tetap pakai hijrah, bukan pakai hitungan penanggalan Jawa loh. Karena Poso itu pakai penanggalan hijrah. Terus maknanya itu sendiri apa maklumat dari Sinuwun Pakubuwono 12? Maknanya adalah memberitahukan kepada seluruh penduduk negeri Surakarta bahwa dengan ditetapkannya Pakubuwono Suhunan Pakubuwono ini tetap pada kedudukannya, maka penduduk di Surakarta diberitahu bahwa negeri Surakarta ini berdiri di belakang Republik. Nah, dan kekuasaannya tetap di tangan raja. Nah, maka wilayah-wilayahnya itu yang kemarin berjajaran itu belum jelas, otomatis dengan ketetapan itu kedudukan, maka di situ jelas ditarik kembali oleh 2012, kembali otomatis kembali ke tangan saya. Begitu, cerita singkatnya begitu. Kalau kaitannya dengan daerah istimewa Surakarta Gus? Itu tadi beliau menyatakan bahwa negeri Surakarta adalah bersifat adalah negeri daerah istimewa di dalam negara Republik Indonesia. Beliau mengatakan itu. Nanti diulang-ulang, coba dibaca. Nah, kenapa kok daerah istimewa Surakarta sampai sekarang ini ternyata tidak kembali lagi, sedangkan istimewa Yogyakarta sampai sekarang masih ada? Cerita-cerita yang memang menyakitkan ya sebetulnya. Jadi ketika ada gempuran dari pasukan Tan Malaka ya kalau salah itu 48 itu sebetulnya udah 45 sudah menetapkan toh, sudah ya toh, menyatakan sudah ya. Kalau ada gempuran itu, maka keraton ini jadi ajang pertempuran oleh Tan Malaka sampai patiannya dibakar. Ceritanya patiannya meninggal. Yang saya aja putranya B10 itu terbunuh di Ceper situ loh, yang kembar itu salah satunya. Ceper Klaten. Iya, pulang dari ngambil gaji di keraton, dicegat di situ, disedani. Nah, Gubernur Suryo ceritanya yang disedani dimantingan pulang dari sini untuk mendampingkan itu. Nah, maka geger ke mulut kayak gitu, maka keraton mencoba untuk itu di tolong downkan dulu. Ya bahasa Jawa ini semenek ngisik, maka bilang pada Republik ceritanya di situ bahwa sementara ditangani oleh Republik. Ya, maka di situ terjadilah pernyataan bahwa besok kalau sudah keadaan aman akan dikembalikan, itu begitu ceritanya. Nah, padahal sekarang udah aman Gusti. Nah, adakah upaya-upaya dari keraton atau dari pihak yang lainnya untuk mengendaki
daerah istimewa Surakarta Kan kembali ke sudah, Surakarta. ini kan sudah dirintis malah 9 tahun yang lalu kali ya. Iya. Itu udah dirintis. Namun kan belum itu. Jadi banyak alasan lah. Ada yang alasannya harus raja. Raja itu di bawah. Kalau Sentono bisa sebenarnya karena raja itu juga Sentono. Itu. Cuman ya ini kalau saya ya tinggal lego-legowo nggak masalahnya. Nah, dulu sampai sempat loh, ayah saya tuh BB12 itu sampai ngendiko di depannya, kalau masih pada dengar ngemaki ya. Ya sudahlah, pokoknya saya menghendaki itu Solo itu jadikan istimewa. Perkara nanti yang mau jadi gubernur siapa, saya nggak mikir. Syukur dari orangku atau sentonoku, kerabat saya. Gitu. Tapi saya raja tetap raja. Saya nggak usah jadi gubernur sampai begitu loh. Jadi dijadikan siapa demokrasi aja mau pilihan. Nggak apa-apa sampai begitu. Itu saya dengar sendiri. Ini kan ada momen yang bagus Gusti. Kebetulan Presiden RI beliau dari Solo, dari Surakarta. Nah, adakah usaha semaksimal mungkin agar daerah istimewa Surakarta dengan adanya Presiden Pak Jokowi ini bisa kembali ke Surakarta? Ya mudah-mudahan dengan anak bangsa yang dari Solo, dari Solo ini menjadi nomor 1 di Indonesia dan sedikit banyak beliau dengar masalah ini, mudah-mudahan dia bisa mengadakan kajian kembali sehingga bagaimana enaknya berembuk ulang lah itu maksudnya. Karena dulu juga ada perembukan di Javasbank itu pernah rembukan itu PB12 Mangunegoro dengan partai-partainya dengan Sahrir dan itu pernah rembukan masalah ini. Ini kan harus dirembuk kembali kan. Adakah semacam himbauan atau saran atau keinginan, kebetulan Pak Jokowi ini sebagai orang nomor pertama di Indonesia. Ya. Nah, dari pihak keraton khususnya Gusti Puger, adakah semacam permohonan atau permintaan terhadap beliau? Ya, saya sebagai penerus perjuangan PP12 yang sudah ditasbihkan menjadi pahlawan perjuangan 45, saya berkewajiban menyampaikan ini. Dan saya menjadi anggota DAC itu yang 45 yang generasi kedua. Saya melanjutkan ayah saya dari ke DAC 45 yang kantornya di Beteng itu loh. DAC itu apa nih? DAC Dewan atau 45 itu. Nggih. Dewan Harian. Oh, DAS. DAS. Dewan Harian apa nih? Ya. DHN 45. Nasional 45 itu nih. Ya. Udah sampai ke Jakarta nih. Saya. Permintaan dari pihak keraton tentang daerah istimewa Surakarta Udah tuh sidang malah dulu sudah sidang, sudah dikaji dengan bagaimana alasan-alasannya sudah dikaji. Itu belum baca bukunya yang dasar hukum untuk daerah istimewa itu belum punya tuh. belum. Oh belum, mau minta. Artinya saja. gini Gusti, artinya keinginan dari khususnya dari Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat, masalah daerah istimewa Surakarta ini sudah sampai di meja Pak Jokowi. Hah? Dulu kan belum Pak Jokowi tuh. Iya lah, sekarang kan 9 tahun yang lalu itu. Kira ya udah dengar. Nggih. Sudah dengar wacana itu, beliau sudah dengar sebagai pelanjut itu mesti sudah ada catatan apakah ini mau diperintahkan atau belum. Ini saya kira tergantung situasi. Mungkin ada permintaan atau permohonan terhadap beliau terhadap Pak Jokowi. Saya pribadi ya itu saya mohonkan mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti. Yeah. Karena sebuah kesepakatan presiden pertama dengan dua raja Jawa yang besar ini adalah Pakuwono dan Tinun Sultan. Ini perlu dicermati sehingga
dalam menjalankan ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila nomor 1 itu bisa klop. Mungkin masih ada lagi selain Pak Jokowi yang mungkin dari pribadi Gusti Puger menghendaki yang berkompeten selain presiden, monggo kita saling dibantu. Adakah semacam itu? Iya, jadi ketika tadi PP 12 mengatakan negeri Surakarta, penduduk seluruh Surakarta diberitahukan bahwa ini sudah ada penetapan kan itu. Singkat ceritanya di Simalukmat itu loh. Mari kita segera berbenah diri untuk menerima ini kan begitu. Ya, sebetulnya itu. Nah, monggo nanti masyarakat negeri Surakarta ini yang kecil terdiri Sukowono Selatan ini ya kemarin kan Bupati Karanganyar pernah ya mencuatkan itu ya toh? Baru saja kemarin baru 2 tahun yang lalu ya barangkali. Oke, itu karena ya perlu ini segera ditindaklanjuti supaya tidak jadi ganjilan gitu. Artinya dari pihak keraton tidak seandainya tidak menjadi gubernur di sini nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Tadi kan saya mengatakan Widodo sampai berkata demikian karena ya jangan dikira beliau aku sudah dikira saya menghendaki itu enggak. Saya sudah berjuang setulus hati saya, ya mudah-mudahan negara ini jadi baik. Maka dia mau menjadi tentara nasional, gitu loh. Dan dia tidak selama beliau jadi ABRI tidak berulah apapun. Dia memegang sabta marganya, enggak berulah. Ini kan dari mana setelah beliau meninggal baru ditemukan data kan gitu loh. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, ini kan jadi contoh bahwa seorang Sabta Marga PP 12 sebagai raja juga saya acungi jempol. Beliau luar biasa, sangat bijak, sangat tidak mau gaduh, sehingga terakhir itu beliau mengatakan ya jadikanlah istimewa. Ya, siapapun yang mau jadi gubernur silahkan. Syukur dari kamu semua atau warga saya, ya saya tetap raja selesai. Terima kasih Gusti. Ya. Demikian wawancara Liberty dengan beliau salah satu putra dalam Sinuwun Pakubuwono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat yang pada saat itu berperan sekali dalam daerah istimewa Surakarta. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.